Hai, kenalin, gue Ameng. Hari ini boleh gue bagi sedikit cerita gue? Sejak zaman sekolah dulu, gue selalu berpikir bahwa gue harus menjadi kuat untuk diri gue sendiri. Bukan tanpa alasan kenapa gue berpikir seperti itu. Berbagai macam rintangan hidup sudah pernah gue lalui. Dan kebanyakan rasa pahit kehidupan yang pernah gue rasakan itu berasal dari hubungan gue dengan manusia lainnya. Salah satu kejadian di hidup gue yang gak akan pernah gue lupakan sampai dengan hari ini adalah kejadian di mana gue harus bertemu dengan realita bahwa gue dikucilkan oleh teman sekelas gue. Hal ini pada awalnya hanya permainan mendiami seseorang yang kami sama-sama anggap tidak sukai di kelas saat itu. Akhirnya, yang terjadi adalah kami yang saat itu memiliki pemikiran yang sama, bahwa dia orang yang seperti ini, itu, dan ini, dan itu, akhirnya mendiami, mengucilkan salah satu teman sekelas kami. Saat itu semuanya berjalan seperti biasa saja. Kami tidak pernah menganggap hal itu adalah hal yang salah. Tapi kemudian ternyata aku harus membayar apa yang telah aku perbuat. Ada satu titik di mana semuanya berbalik. Dari aku yang mengucilkan temanku itu bersama dengan teman-teman yang lainnya, ternyata harus menerima realita bahwa aku yang sekarang menjadi objek yang dikucilkan. Teman-teman yang lain kemudian berpindah haluan, berpindah keberpihakan, dan kemudian mengucilkan aku sebagai gantinya. Didiami dan dikucilkan. Dua hal yang aku rasakan saat itu. Saat itu rasanya sedih sekali. Rasanya dunia jahat sekali. Dan teman-temanku rasanya jahat sekali. Tapi kemudian setelah itu saya sadar. Sadar bahwa ya ternyata hidup itu dibayarkan dari apa yang kita lakukan. Konsekuensi yang harus gue hadapi ketika gue melakukan pengucilan terhadap orang lain ya ternyata adalah gue akan dikucilkan sebagai balasannya. Hal itu berdampak kepada keseharian aku. Dimana gue yang tadinya adalah orang yang ceria berubah 180 derajat menjadi perempuan yang paling pendiam. Di rumah, tidak ada yang pernah tahu. Ayah, ibu, kakak, ataupun adikku, tidak ada yang pernah tahu. Tapi, gue pengen bilang bahwa gue menyesali perbuatan gue. Gue sekarang paham bahwa hal itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Saat itu umurku masih belasan tahun dan aku sekarang sudah banyak mengerti tentang pengucilan ini. Aku sudah paham bahwa ternyata hal itu adalah hal yang salah. I've reflect on it.
gue udah belajar dari hal itu. Tapi ternyata gue belum berani untuk melepaskan itu. Masih banyak sekali luka yang tergores dari hal itu. Sulit untuk melupakan kejadian itu. Karena lukanya masih menganga dan darahnya masih mengalir. Gue pengen menekankan bahwa gue bukan korban bullying. Karena gue paham, gue cuma perempuan yang mendapatkan balasan dari apa yang pernah gue perbuat. Gue yang salah. Bukan teman-teman gue. Bukan orang yang gue kucilkan. Tapi gue yang salah. Sulit sebenarnya untuk memaafkan diri sendiri mengenai masalah ini. Karena lukanya masih menganga dan darahnya masih mengalir. Sulit untuk gue percaya lagi ke manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Sulit untuk gue percaya kepada teman-teman yang duduk berdamping, berdiri bersanding dengan gue. Sejak saat itu, gue selalu percaya bahwa kemanapun gue pergi, gak akan ada orang yang menyukai gue. Tapi sekarang gue paham. Gue paham bahwa menyakiti diri gue sendiri atas apa yang pernah gue perbuat, itu ternyata terlalu berlebihan. Dan gue bilang ke diri gue sendiri bahwa ini udah saatnya lo lepaskan. Gue harus maafkan diri gue sendiri. Maafkan diri gue untuk mengucilkan dan dikucilkan oleh teman-teman gue. Sulit. Butuh waktu yang lama. Tapi gue akan terus mengingatkan diri gue bahwa gue harus memaafkan diri gue dan teman-teman gue yang pernah melakukan hal itu kepada gue. So, gue bilang ke diri gue, pelan-pelan aja, masih ada waktu, hidup gak selamanya gelap, dan teman gak selamanya harus berubah menjadi kodrat yang lainnya. Lo harus bisa keluar dari kubangan hitam itu. So, ketuk untuk mulai merangkak.